masuk Google. Oke, apa tadi yang pertama yang cuman sayang Rizik Syihab habis ceramah nggak maki orang itu. Udahlah nggak enak, ini semua ditumpangi setan. Ada setan kesempatan nih. Kalau saya lihat lagi tamu sekedar Rizik ngomel-ngomel di depan kampung orang kan kagak mantas. Jujur saya ya. Saya pun cinta baik, tapi kalau kelakuannya kayak begitu no. Aku akan mengutamakan yang pernah sama-sama dilaksanakan oleh baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi udah ngasih cara sibabul muslim fusuq wa qitaluhum kufur. Wow, gawat itu. Mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan. Membunuh mereka adalah kekufuran. Rizik Syihab yang bilang kalau di NU ada kelompok berani mati, kita siap menjadi kelompok yang berani matiin. Wah, matiin kan ngebunuh. Kalau berani mati tergantung situasi kan. Bang matiin? Ini imam besar apa imam bongsa? Yang saya perlukan bukan imam besar, tapi imam sabar. Bukan imam besar, tapi imam yang sadar ya. Hak Kul haq walau kana murran. Mudah-mudahan dengan mengangkat seperti ini pahala saya akan berlipat dari Allah. Kenapa sih tadi lari ke darah habis? Itulah saya gara-gara Anwar aja. Insya Allah Anwar aja itu luar biasa ya. Kakek saya di Mekahnya puluhan tahun. Dan sementara Abah kakak buyut ya, buyut saya mengajar di haram sampai meninggalnya insya Allah jadi tempat bermaunah, berkaromah dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Aliman, jadi kalau pengen terhindar dari laknat ya 3 biji aja dikantongin ya. Yang pertama, jadikan segala sesuatunya sarana untuk berzikir kepada Allah. Ya. Apalagi kalau sampai itu zikir yang apa kan ya jali ya khafi. Zikir ada 2, ada khafi, ada jali. Khafi artinya tersembunyi hanya di hati. Kalau jali nampak kelihatan oleh orang banyak ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bil qalbi, hanya dalam hati. Jadi itu zikir, namanya zikir khafi. Dengan zikir khafi insyaallah harakatuna, gerak-gerik kita, segala apa yang jadi kegiatan kita insyaallah nggak dilaknat sama Allah. Apalagi sampai jali, malah kan sering kan Nabi senang kalau ada umatnya dibilang gila gara-gara selalu nyebut Allah. Senang. Paham nggak? Jadi kamu akan menduduki makom tinggi kalau kamu sampai dibilang gila gara-gara kasratul zikir, banyak menyebut nama Allah. Saya kasih contoh. Ya kamar mandi udah biasa keluar kamu. Nih mau naik angkot, bismillah. Dia angkot, subhanallah. Turun dari angkot, yakin. Kalau tidak terus-terusan yakin ada tetangga. Gila, orang itu dibilang gila, cakep itu dibilang. Cuman kita nggak mungkin tahan. Bilang gila gua, nggak sanggup. Ada orang yang mau ngaji malam takbir. Saya ingetin, buat Anda menahan gangguan omongan masyarakat, malah dia ikut masyarakat akhirnya. Iya bi, dikatain duluan. Kalau dibilang gila karena zikir kepada Allah, itu magam ya. Hadramut makam itu kedudukan insya Allah. Apalagi kalau ingat hadis lain,
Bada ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Oh, anti gitu. Islam pertama muncul gharib. Gharib itu dianggap aneh, dianggap asing. Ya contoh nyata sebagaimana tarikh, riwayat atau sejarah daripada Nabi atau Baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa rabbuk, bagaimana Tuhan kamu? Tuhanku adalah Ahad Maha Tunggal. Muhammad rada-rada kagak beres ini. Dan gila kan? Tuhan satu, orang kita aja puluhan masih puyeng, apalagi yang satu. Itu macam muncul ya. Innahu la majnun. Wah, Muhammad itu orang gila. Sahirun alim. Wah, tukang sihir itu segala macam keluar kalimah-kalimah jelek. Itu awal munculnya Islam. Wa sayaudu ghariban kama bada, akan kembali menjadi asing nanti di akhir zaman, persis kayak awal munculnya. Dulu dianggap asing, tapi di akhir zaman dianggap asing. Sekarang udah banyak yang anggap kita asing. Aku heran ya, dianggap ini nggak mau gini pulang. Gue kepengen kalimat heran. Suruh ke wali kota aja males lah, udah depan duit. Ada pannya ini. Pannya ini Partai Amanat Nasional. Ya enggak lah. Kata guru jangan nyari, jadilah yang di cakep. Bukan ngeri kalau ada nyari duit. Aina minuddin. Oke. Jadi alim juga ya, hati-hati ya. Kadang-kadang gara-gara kita pengen jadi alim, nyesel nggak jadi alim. Ini jadi kalau nggak berzikir ke Allah bisa-bisa ntar kesalahan lagi. Bapak gua sih dulu, nah, hindari itu. Bapak gua sih blow-on ye. Kalau bapak lu blow-on lu apa? Anaknya blow-on. Emang gua juga sama. Dunia mulu ya, berarti ini juga dunia mulu lagi. Hindari itu ya. Apalagi nyampe ke tanah. Ini dulu ngkong pali semua begini. Silakan aja kalau bikin. Tapi kalau ngejelekin ngkong, no ya. Sebab yang namanya birrul walidain itu bukan hanya kedua orang tua, kakek, nenek, bapaknya kakek, bapaknya nenek, emaknya kakek, terus sampai ke atas ya. Makanya kalau kita punya kesempatan kata ahlu sunnah ngirim Fatihah buat orang tua, jangan lupa abaina, bapak kita, ummahatina, emak kita, ajdadina, engkong kita, jaddatina, nyai kita, wa dzawil huquq, semua yang berkaitan dengan mereka. Wa usulihim wa furu'ihim, itu masuk ponakan tuh. Usulihim asal mereka, furu'ihim cabang-cabang dari mereka. Begitu indahnya karena walaupun sudah meninggal tetap jasanya kita hargai. Man akroma ukrima, yang memuliakan pasti dimuliakan. Gampang jadi kemuliaan ya. Yang terakhir, au muta'alliman, atau dengan serius jadi orang yang mempelajari ilmu tapi harus tidak kehilangan lillahi rabbil alamin. Kalau ngajinya karena Allah, maka dia adalah salah satu hamba yang jauh dari laknatullah ya. Tapi walaupun hanya Bismillahirrahmanirrahim, kemuliaan tujuannya yakin dilaknat Allah ya. Apa Imam Ghazali, kalau kamu sekarang belajar ilmu untuk kamu dapatkan kemasyhuran, ketenaran, dunia yang berlimpah, fa anta sa'in fi hadmi dinik, berarti kamu adalah seorang manusia yang berusaha untuk menghancurkan agama. Oh, ya. Jadi hilangkan semuanya, sebab yang ngatur Allah.
lu ceramah Aminuddin lu dapat rezeki sekian, yang ngatur Allah, bukan lu sama panitia Allah. Lu ngajar, lu banyak ini, ntar gua gerakin mereka pada ngasih duit sama lu, itu kan Allah punya urusan. Coba kalau sekarang, ayo per orang, waduh Dadang bisa mundur, duit, udah serahin ke Allah. Lah apa namanya, arih nafsak anit tadbir, cakep banget itu, kalimat hikam. Biarkan dirimu istirahat dari repotnya ngatur hidup. Biarkan dirimu istirahat dari pengaturan hidup. Kan puyeng kalau kita ngatur puyeng. Besok begini, besok. Tentang apa namanya, darah tinggi mati. Mana itu besok? Enggak ada. Satu. Dan kalau Anda bercita-cita, oh ya Allah, Ramadan yang akan datang di sini loh. Pada Ramadan besok mah kolak yang pertama. Aduh Allah. Jangan tanahan kolang kaling terus pas kumpul. Tahu? Emang lu udah tahu bakal nyampe ke Ramadan besok? Jangan juga ngatur. Satu. Yang keduanya apa? Famaqama bihi ghairuk la taqum bihi. Kalau ada satu perkara udah ditanganin sama orang lain atau sama seseorang, lu jangan suka ikut campur. Paham? Ada satu kerjaan, satu kegiatan, udah ada yang nanganin. Jangan ikut campur. Sebab apa? Ada dua penyakit. Yang pertama, ngeselin yang udah dapat tugas duluan. Ya, saya nih bisa punya anak, nggak boleh yang lain. Tersinggung kan perasaannya, Abi gimana sih? Padahal saya yang disuruh. Sekarang orang lain itu udah bisa terjadi permusuhan. Dan yang keduanya seperti kita nggak percaya sama orang yang udah kita angkat. Jelas ya? Nah sekarang saya buka Allah, yang ngatur hidup kita aja. Allah. Kira-kira kalau kayak gitu campur gimana? Kata Allah, lu goblok kali, kan yang ngatur hidup lu gua. Ngapa lu nyerahin ke bini lu? Gimana mamanya? Semuanya segalanya bakal mama. Kata Allah, goblok, ngomongnya enak juga gua yang bikin kan. Mana ya? Jahat. Iya, ada. Pas banget tuh penyakit terbang kencing. paling najis. Diatur sama bini. Mau ngapain silahkan, roh atur hidup saya. Caranya ya doa. Kayak ngumpul antara tangan Allah. Sama semut makaliin rahmatan. Ketemu malaikat mukuli. Subhanallah. Orang gila. Saya berani karena dia berani berterang-terang ngomongin orang yang berbuat fasik secara terang-terangan itu harus apa ilahnya, jangan sampai dia punya penyakit menular ke orang lain. Itu aja ya.